Pria ini naik transportasi umum setiap kali, dan selalu memilih tempat dekat dengan seorang gadis, untuk mencari kesempatan merayu. Namun hari ini, ia salah memilih target. Anna langsung mengulurkan tangannya dan meletakkannya di paha pria itu. Maaf, apakah aku membuatmu merasa tidak nyaman? Pria ini bahkan mengira dia bertemu dengan seorang pemerkosa wanita. Tanpa sadar, nyawanya hampir melayang. Anna sebenarnya adalah seorang pembunuh kejam. Tapi pernyataan ini juga tidak sepenuhnya tepat. Seseorang biasanya harus membunuh lebih dari 3 orang untuk dianggap pembunuh. Anna hanya membunuh 2 orang. Tapi itu akan segera bertambah. Sekarang, ada seorang korban terikat di ruang bawah tanah rumahnya. Dia adalah Julie, yang dulu suka mengganggu Anna. Saat Anna bersiap menikmati seni pembunuhan, Julie malah mulai melancarkan serangkaian omong kosong. Mengatakan bahwa Anna tidak bisa menyalahkan orang lain atas apa yang terjadi padanya. Karena dia sendiri tidak hidup dengan baik. Oleh karena itu, ia cemburu pada kehidupan bahagianya. Anna hampir menusukkan pisau karena marah. Tapi akhirnya ia masih tidak bisa melakukannya. Membunuh Julie hanya dianggap sebagai balas dendam fisik. Hanya dengan membuktikan bahwa ia hidup lebih baik daripada lawan, barulah dianggap sebagai balas dendam sesungguhnya. Namun bagaimana sebenarnya cara untuk membuktikan? Anna bahkan merasa frustasi dan kembali menarik rambutnya. Melihat mantel yang ditinggalkan oleh ayahnya di dinding. Betapa ia berharap bisa merangkul ayahnya. Menangis keras sekali. Akhirnya Anna mengambil keputusan. Akan memulai balas dendam dari segi rohani dan fisik. Ia pertama kali datang ke bengkel tempat Julie dibawa pergi semalam. Untuk membuat Julie menghilang beberapa hari. Harus memastikan untuk menangani pemantauan dengan baik. Dia dengan tegas mengumumkan kedaulatannya kepada Sam di toko. Kemudian saat pergi, dia juga mencabut USB penyimpanan pemantauan. Langsung melakukan peningkatan karir. Identitas resepsionis. Jelas tidak bisa bersaing dengan agen bintang Juliana. Dengan langkah percaya diri, dia masuk ke kantor kepala redaksi. Langsung meminta posisi reporter magang. Terlihat redaksi sedikit bingung. Anna segera menyatakan bahwa dia memiliki berita eksklusif tentang pembunuh berantai. Toh, Julie pasti akan mati suatu hari nanti. Saat ini dia menjadi korban ketiga. Kepala redaksi juga setuju. Selama itu meningkatkan penjualan koran. Posisi reporter magang hanya diberikan begitu saja. Agar tidak terdeteksi polisi nantinya. Anna jelas memerlukan beberapa informan yang memberikan berita hilangnya Julie. Sementara ketiga anggota geng sekolah yang tersisa menjadi pilihan terbaik. Dia mengirim pesan mengenai melihat rumah yang alasan untuk menemukan Julie. Berhasil membuat beberapa orang menyadari hilangnya Julie. Selanjutnya, dia mengatur pertemuan dengan beberapa orang sebagai seorang jurnalis. Mereka membicarakan serangkaian pembunuhan yang terjadi belakangan ini. Dia membimbing mereka untuk mencurigai bahwa Julie menjadi korban ketiga. Setelah percakapan singkat, Anna berhasil mengumpulkan materi untuk berita eksklusif. Namun, untuk berjaga-jaga, dia kemudian mengunjungi suami Julie di rumah mereka. Sambil terus mengumpulkan informasi. Dia ingin melihat apakah kehidupan Julie benar-benar sempurna. Namun dia kecewa. Kedua pasangan tersebut mesra dan harmonis. Sepertinya keluarga yang sempurna dari segala sudut pandang. Anna merasa sedikit marah. Seandainya saja tidak karena pengalaman masa sekolah menengahnya. Mungkin dia juga bisa memiliki kehidupan seperti itu. Sambil suaminya menelepon, Anna memutuskan untuk mengambil sedikit bunga. Misalnya, mengambil sebotol anggur. Mengambil satu pakaian Julie.